Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikannya kesehatan serta nikmat iman dan Islam, dan tak lupa pula sholawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul berlapang dada. Apa itu artinya berlapang dada? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlapang dada itu dapat diartikan sebagai artinya sabar. Sabar ketika kita mendapatkan cobaan, dan sabar ketika kita diberi oleh Allah musibah, dan disitulah kita mendapatkan sebuah arti dari kesabaran itu sendiri. Sabar ini merupakan suatu hal yang Allah perintahkan kepada kita agar bisa menerima suatu cobaan atau suatu musibah yang Allah berikan kepada kita. Dengan memiliki hati yang sabar dan ikhlas, maka Allah akan memberikan suatu pahala tanpa batas kepada kita atas kesabaran yang kita miliki tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberi suatu cobaan hidup pada kita, melainkan bukan karena Allah tak sayang, melainkan karena Allah ingin mengangkat derajat kita ke lebih tinggi. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang akan kami cukupkan pahala mereka tanpa batas. Maka telah jelas Allah mengatakan, barang siapa yang memiliki hati yang sabar dalam menghadapi ujian, maka Allah akan memberikan pahala tanpa batas kepadanya. Jadi telah jelas bahwasannya saudara-saudaraku sekalian, apabila kita memiliki hati yang lapang serta hati yang ikhlas dalam menjalani suatu cobaan itu, maka Allah akan menjanjikan suatu pahala tanpa batas nantinya kepada kita. Untuk itu, mari sama-sama kita memiliki hati yang ikhlas dan hati yang lapang agar bisa menerima suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nantinya akan diberikan suatu pahala yang tanpa batas kepada kita. Berlapang dada ini kita ibaratkan sebagai ruangan yang besar. Apabila ruangan besar tersebut diisi oleh barang-barang yang banyak dan besar, maka dia akan bisa menampung semua benda-benda yang bisa diisi. Dan apabila barang tersebut diisi kepada ruangan yang kecil, maka tidak akan bisa terisi walaupun itu berukuran kecil. Seperti itulah hati kita. Apabila kita memiliki hati yang lapang, maka setiap masalah yang Allah berikan kepada kita, dengan cara kita berlapang dada, insya Allah bisa kita terima walaupun masalah itu besar. Dan apabila kita tidak memiliki hati yang lapang, apabila ada masalah kecil sekalipun, maka itu tidak akan bisa kita terima dengan berlapang dada. Seperti itulah gambaran hati yang berlapang dada apabila Allah berikan suatu masalah kepada kita. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun suatu bentuk masalah yang Allah berikan kepada kita berupa baik itu musibah pekerjaan, musibah di sekolah, maupun suatu masalah dalam kehidupan, seperti itulah suatu contoh bentuk masalah yang Allah berikan kepada kita. Namun apabila kita bisa menghadapinya dengan hati yang lapang, maka insya Allah akan diberikan oleh Allah pahala tanpa batas nantinya kepada kita. Tapi kebanyakan dari kita, apabila Allah berikan suatu masalah, kita tidak bisa menerima dengan lapang dada. Bahkan kita pun sering sekali sampai mengucapkan, ya Allah kenapa aku, ya Allah kenapa kami yang kau berikan cobaan. Itulah kita tidak bisa pandai berlapang dada dalam apa yang Allah berikan pada kita. Padahal Allah telah menjanjikan apabila kita memiliki hati yang lapang atau ikhlas ketika Allah beri cobaan, maka seperti yang saya katakan, Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Tapi kita tidak. Setiap Allah berikan masalah, kita mengeluh, terus mengeluh, maka disitulah kita tidak mendapatkan pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Yang mana artinya,
Allah mengatakan setiap masalah atau kesulitan disertai dengan kemudahan. Di setiap kesulitan Allah menyertai dengan kemudahan atau solusinya. Seperti itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya setiap masalah yang ada pasti akan ada solusinya pula, dan setiap permasalahan pasti Allah menyertai dengan solusinya. Maka untuk itu jangan takut akan semua masalah yang Allah berikan, karena Allah telah menjanjikan apabila ada masalah maka Allah akan menyertai dengan solusinya, baik itu solusi terlebih dahulu atau masalah terlebih dahulu. Untuk itu kita tidak perlu takut akan ada musibah yang Allah berikan kepada kita. Maka disinilah saya mengajak bersama-sama kepada kita semua yang mendengarkan untuk bisa berlapang dada atau hati yang ikhlas dalam menerima suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini dalam kultum yang berjudul berlapang dada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang lapang serta hati yang ikhlas dalam menerima suatu cobaannya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan membaca subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.